Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan perkuliahan pengantar studi agama. Pada hari ini kita akan membahas dan juga diskusi tentang agama-agama besar di dunia. Nah, ada agama apa saja yang dikategorikan sebagai agama besar di dunia? Agama, apa yang dimaksud agama? Agama merupakan seperangkat keyakinan, praktik, dan ritus yang berhubungan dengan keberadaan dan hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap sakral atau ilahi. Selain itu, agama itu memiliki arti sebagai tujuan hidup, gitu kan, untuk memberikan dukungan sosial dan juga membantu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Nah, agama juga dapat menjadi dasar untuk membangun masyarakat agar bersatu dan juga damai. Dari sekian banyak agama yang tumbuh dan juga berkembang di dunia selama ribuan tahun, setidaknya ada beberapa agama, diantaranya ya 5 agama yang mampu bertahan dan juga berhasil meraih pengikut atau umat dengan jumlah yang besar. Di antaranya ada Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan agama tradisional Cina. Nah, bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, ini bisa dilihat dari data berikut ini yang saya kutip dari Good Stats, gitu kan. Agama dengan penganut terbanyak di dunia, gitu kan, yang didominasi oleh Kristen, Islam, dan juga Hindu ya, yang jumlah pengikutnya atau umatnya itu lebih dari 1 miliar di seluruh dunia. Nah, ini juga menjadi bukti. Nah, ini data tahun 2023. Nah, berikutnya mungkin bisa langsung penjabaran tentang masing-masing agama, yang saya ambil hanya beberapa contoh saja. Yang pertama, agama Kristen. Saya di kesempatan ini tidak akan secara detail menjelaskan tentang masing-masing agama, hanya sekilas saja tentang pengetahuan mengenai beberapa agama. Agama Kristen berasal dari Yudea yang sekarang Palestina pada abad ke-1 Masehi. Keyakinan Kristen didasarkan pada ajaran Yesus Kristus yang diyakini sebagai putra Allah. Adapun konsep ketuhanan dalam agama Kristen disebut Trinitas atau Tritunggal. Kemudian ajaran Kristen itu menekankan pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan juga kesetiaan terhadap Tuhan. Ada agama Yahudi. Nah, ini yang masuk kategori sebagai Abrahamic religion atau agama Samawi, gitu kan, yang saya sebutkan tadi. Nah, agama Yahudi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, gitu kan. Dimulai dengan Abraham sebagai bapak bangsa Yahudi. Nah, keyakinan utamanya adalah agama ini kepercayaan terhadap pada satu Tuhan yang memerintah alam semesta. Kalau Tuhan dalam penyebutan agama Yahudi yaitu disebut sebagai Yahweh, gitu. Nah, selanjutnya berikutnya adalah agama Islam. Kita tahu agama Islam adalah agama monoteistik yang didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir atau sebagai pembawa agama Islam. Keyakinan utama dalam Islam adalah rukun Islam yang meliputi mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat, menjalankan puasa, dan juga haji apabila mampu. Selain itu, umat Islam juga harus memiliki dasar keimanan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada qadar, atau ini yang disebut sebagai rukun iman. Selanjutnya agama Hindu. Nah, agama
agama ini adalah agama yang berasal dari India, yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Agama ini lahir ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, adapun keyakinan utama dari ajaran ini adalah adanya reinkarnasi, karma, gitu kan, dan juga pencarian kebahagiaan spiritual. Adapun penganut dari agama Hindu, mereka itu mempercayai bahwa mereka dapat mencapai kesempurnaan itu dengan cara spiritual, misalkan meditasi, yoga, puja, atau yang kita kenal dengan sembahyang. Nah, sembahyang ini kalau kita sebagai masyarakat Jawa itu kan juga mengenal sembahyang. Sembahyang itu menjadi istilahnya itu adalah mengadopsi. Nah, bahwa peradaban Hindu di Indonesia atau Nusantara itu telah ada terlebih dahulu. Nah, itu sekelumit ya terkait dengan agama Hindu. Selanjutnya agama Buddha. Nah, agama Buddha itu didirikan oleh Siddhartha Gautama pada abad ke-5 sebelum Masehi di India. Nah, keyakinan dasar agama Buddha adalah bahwa penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan dan dapat diatasi dengan mengikuti jalan 8. Nah, jalan 8 itu apa? Ya, seperti mengikuti konsep seperti 4 kebenaran. Nah, diantaranya jalan unsur 8 itu ya pikiran benar, mata pencaharian benar, sikap yang benar, pikiran benar, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agama Buddha telah memengaruhi budaya dan masyarakat di seluruh dunia? Nah, kita tahu agama ini memiliki perkembangan yang juga cukup pesat, misalkan seperti di Thailand, misalkan itu juga pengikutnya menjadi agama mayoritas yang ada di Thailand. Selanjutnya agama Tao atau yang kita kenal dengan Taoisme. Nah, ini adalah agama dari Tiongkok atau Chinese gitu kan, atau Cina gitu kan. Istilah Tao berasal dari jalan atau prinsip. Nah, agama Tao ini merupakan agama yang didasarkan pada ajaran Tao Te Ching yang ditulis buku klasik yang ditulis oleh Laozi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, ajaran Tao Te Ching sendiri mengajarkan tentang Tao, yaitu prinsip dasar alam semesta yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Nah, bahwa peradaban Cina itu telah maju terlebih dahulu gitu kan dibandingkan dengan peradaban-peradaban yang lainnya gitu kan. Makanya bisa kita lihat meskipun hadis tersebut tidak kuat atau lemah gitu kan. Misalkan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi ini mengandung makna bahwa Cina itu lebih maju terlebih dahulu gitu kan. Makanya bisa kita lihat gitu kan bagaimana kemampuan Tiongkok atau Cina dalam berbagai hal gitu kan. Berikutnya agama Sikh. Nah, agama ini adalah agama dari India. Agama Sikh adalah agama monoteistik yang berasal dari wilayah Punjab, India. Agama yang didirikan oleh Guru Nanak. Agama yang mengajarkan tentang pentingnya mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui meditasi dan juga amal kebajikan. Salah satu keyakinan utama agama Sikh adalah konsep seva gitu, yang berarti melayani orang lain tanpa pamrih. Karena seva itu dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Oke, ini sebagai bagaimana pertumbuhan agama di dunia ya. Ini juga cukup banyak perkembangannya, terutama kalau kita bisa melihat pertumbuhan agama semakin hari itu sekian kuat itu kan. Kalau tadi jumlah umat Kristen 2 miliar, jumlah Islam itu hampir 2 miliar, ya ini agak berdekatan. Ini data dari Tirto. Terakhir sebagai penutup, bahwa terdapat beberapa agama-agama besar di dunia dan bagaimana agama-agama tersebut memengaruhi budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Meskipun terdapat berbagai perbedaan dan juga keyakinan dalam praktik-praktik keagamaan, penting untuk diingat bahwa semua agama-agama itu memiliki nilai-nilai yang sama. Dalam artian mengajarkan tentang kasih sayang, toleransi, dan juga pemahaman terhadap orang lain. Sehingga kita harus bisa
menghormati kepercayaan orang lain, bisa menghargai, bisa memahami bahwa tidak ada agama apapun yang lebih baik dari agama lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.